Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk coding dan untuk community, yang dimana ini adalah contoh proyek lengkap dari buku coding dan AI untuk kelas SMA tingkat lanjut yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rafi Fajar Rizky. Nah, jadi masalah yang akan kita angkat di sini adalah sistem antrian digital kantin sekolah berbasis logika komputasional. Lalu di sini kita akan membawa sebuah masalah. Kenapa masalah ini dipilih? Karena terdapat permasalahan antrian. Setiap jam istirahat di sekolah, antrian di kantin sekolah sangatlah panjang dan tidak teratur. Hal ini menyebabkan waktu istirahat peserta didik habis hanya untuk antri. Peserta didik tidak semua kebagian makanan dan banyak yang terlambat masuk kelas. Nah, di sini kita akan memecahkan masalah ini menggunakan langkah berpikir komputasional, yang dimana ada 4, seperti yang ada di buku coding dan AI untuk SMA tingkat lanjut. Yang pertama adalah decomposition, yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga adalah abstraction, dan yang keempat adalah algorithm design. Lalu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu adalah decomposition. Dari masalah yang diberikan, terdapat 4 masalah yang ada yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah peserta didik datang bersamaan saat istirahat. Lalu yang kedua, tidak ada sistem pengatur urutan layanan. Dan yang ketiga, tidak semua peserta didik tahu sudah giliran siapa. Dan yang keempat, waktu pelayanan satu peserta didik kurang lebih 30 detik. Lalu kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu adalah pattern recognition. Kita mencari sebuah pola yang ada di masalah tersebut. Lalu, pola yang terlihat pada masalah tersebut adalah yang pertama, antrian membludak dalam waktu 5 menit pertama. Dan yang kedua, peserta didik dengan pembayaran uang tunai lebih lama karena perlu mencari kembalian. Dan yang ketiga, pelayanan paling cepat jika peserta didik sudah tahu apa yang akan dipesan sebelumnya. Nah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu adalah abstraction. Kita perlu memisahkan mana informasi yang akan dimasukkan ke dalam sistem yang kita buat dan juga mana informasi yang akan kita abaikan. Lalu, dari situ kita akan dapat membuat sebuah sistem yang efektif. Nah, informasi yang akan dimasukkan ke dalam sistemnya itu adalah pertama, yaitu adalah nama peserta didik yang mengambil antrian. Yang kedua adalah nomor antrian, dan yang ketiga adalah waktu pengambilan nomor. Nah, informasi yang perlu diabaikan itu adalah seperti nama makanan, jumlah uang yang dibayar, preferensi minuman, itu masih nanti bisa kita kembangkan lagi untuk tingkat selanjutnya. Tapi untuk tingkat dasar, kita akan membuat terlebih dahulu pokok-pokoknya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke coding di Python-nya, kita harus tahu dulu langkah keempat, yaitu adalah algorithm desainnya. Nah, di sini kita akan membuat showcode di mana ini tuh adalah gambaran untuk bentuk coding yang akan kita buat. Nah, di sini terlihat bahwa kita perlu menginisiasi sebuah antrian dengan list kosong terlebih dahulu. Lalu kita harus membuat fungsi di mana fungsinya itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi untuk mengambil nomor, yang kedua adalah fungsi memanggil nomor, dan yang ketiga adalah fungsi menampilkan status. Begitu. Lalu untuk flowchart-nya sendiri kita akan memberikan gambaran sedikit di mana sistemnya akan dimulai dengan menginisialisasi untuk antrian kosong. Lalu kita akan membuat sebuah output pilihan, output pilihan di mana yang pertama adalah ambil nomor antrian, yang kedua panggil antrian berikutnya, yang ketiga adalah lihat status antrian, dan yang keempat adalah keluar dari sistem antrian tersebut. Nah, di sini nanti peserta didik bisa memilih antara 1 sampai 4. Lalu setelah input pilihan menu itu dipilih, pilihan 1 yaitu adalah input nama, lalu juga tambahkan ke nomor antrian, dan yang ketiga adalah hasilnya adalah output nomor antrian. Pilihan yang kedua itu adalah periksa antrian kosong, di mana kita mau mengecek nih apakah ada antrian kosong atau tidak ada. Lalu kemungkinan ada 2 berarti. Iya, untuk tidak ada antrian dan ada antrian untuk saat ini. Nah, yang pilihan ketiga itu adalah keluar dari program, di mana nanti dari keluarnya pilihan menu itu nanti harus keluar dari program untuk masuk ke pilihan input pilihan menu, dan masuk ke pilihan keempat yaitu adalah keluar dari sistemnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk ke bagian penerapannya ke dalam Python. Oke, ini adalah contoh coding yang sudah ada di buku coding dan AI tingkat SMA lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman kalau ingin mempraktekkan bisa melihat coding yang ada di sana. Begitu. Nah,
Saya akan di sini akan menjelaskan sedikit terkait fungsi dari coding-coding tersebut yang ada di sini. Nah, yang pertama adalah kita harus menginisialisasi antrian sebagai list kosong, yang dimana kita menyebutkan bahwa antrian itu adalah sama dengan. Nah, di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu. Ada 3 yang perlu kita definisikan sesuai sama pseudocode-nya tadi, yaitu adalah pertama adalah definisikan ambil nomor. Di sini kita akan membuat nama itu menjadi input dengan memberikan keterangan memasukkan nama Anda. Lalu juga untuk antrian, begitu. Lalu kita perlu mendefinisikan memanggil nomornya. Dan yang ketiga adalah kita perlu mendefinisikan tampilan status. Lalu di sini adalah tempat program utamanya. Untuk menampilkan tampilan dari output untuk pilihan-pilihan menunya, kita akan membuat perintah print di mana ada 4. Yang pertama adalah mengambil nomor, yang kedua adalah panggil nomor, yang ketiga adalah lihat status antrian, dan yang keempat adalah keluar. Nah, di sini kita akan memberikan siswa atau peserta didik itu untuk membuat pilihan mana input yang akan dipilih. Nomor 1, 2, 3, atau 4. Nah, di sini kita akan membuat if, elif, dan juga else. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memastikan pilihan-pilihan apa aja yang akan dipilih. Ketika si peserta didiknya memilih nomor 1, lalu maka akan terjadi pilihan ambil nomor. Kalau misalnya elif nanti adalah panggil nomor. Yang kalau misalnya pilihan ketiga adalah tampilkan status. Dan yang keempat adalah kita keluar dari sistem, di mana adalah terima kasih telah menggunakan sistem antrian. Begitu. Lalu untuk lainnya ketika tidak mengisi nanti adalah akan muncul pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Untuk run di Jupyter Notebook-nya kita bisa klik shift enter atau bisa klik yang ada tombol play di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana akan seperti sistem sederhana, di mana adalah sistem antrian kantin. Nah, silahkan teman-teman bisa memilih mau ambil nomor kah, atau mau ambil panggil nomor, atau lihat status antrian, ataupun keluar. Saya akan contohkan untuk ambil nomor terlebih dahulu. Kita klik 1, lalu klik enter. Nah, di sini sistem akan meminta kalian untuk memasukkan nama Anda. Misalnya contoh, saya akan menggunakan nama saya sendiri, Muhammad Raffi Fajar Rizky. Lalu bisa klik enter lagi. Nah, di sini sudah terdaftar bahwa saya masuk ke antrian nomor 1. Untuk kita memastikan, kita akan memberikan input-input tambahan lain biar ada beberapa orang yang ada di sini. Jadi saya akan ambil nomor lagi dengan nama orang yang berbeda, misalnya contoh di sini, lalu kita enter saja. Nah, sekarang sudah ada 2 orang di sini. Nah, kita mau memanggil memanggil dari nama saya yang nomor antrian pertama untuk dipanggil. Jadi kita klik 1, di mana kita klik 2 untuk memanggil, kalau kita enter dan saya dipanggil. Sekarang sudah giliran saya, lalu kita mau ngecek lagi nih, lihat status antrian. Saya udah dipanggil, harusnya udah nggak ada nama saya lagi dong. Jadi kita klik 3, yang dimana hasilnya adalah ya, daftar antrian saat ini cuma ada nama Dara Miralda, yang dimana tadi adalah antrian nomor 2, sekarang antrian nomor 1 gitu. Kita panggil lagi, sudah sekarang giliran Dara Miralda, kita cek lihat status antrian dan tidak ada antrian yang sedang menunggu karena sudah dipanggil semuanya. Nah, lalu kalau kita mau keluar dari sistem, kita klik 4 dan dimana itu selesai. Terima kasih telah menggunakan sistem antrian. Begitu kurang lebihnya untuk contoh coding for community, yang dimana contoh proyek lengkap ini ada di buku coding dan AI untuk kelas SMA tingkat lanjut. Nah, silahkan teman-teman bisa membeli dan juga bisa melihat di buku coding tersebut untuk tutorial-tutorial yang lain, contoh-contoh yang lain, sehingga teman-teman bisa untuk membuat coding-coding sistem-sistem antrian atau sistem-sistem AI yang bisa membantu masyarakat di luar sana. Begitu saja, saya Muhammad Raffi Fajar Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.